sisi lain. Seri 4. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mempersilahkan saudara untuk berdoa pribadi terlebih dahulu. Setelah itu, saudara bisa membaca berulang-ulang bagian bacaan Alkitab yang akan kita renungkan bersama. Ini kisah dari hari-hari terakhir Yesus Kristus. Para pemimpin Yahudi perlu menangkap Yesus dengan cepat dan diam-diam untuk menghindari kerusuhan. Inilah sebabnya mereka membutuhkan orang dalam, Yudas, untuk memberi mereka kesempatan yang tepat. Karena popularitasnya, mereka tidak dapat menangkap Yesus secara terbuka ketika dia dikelilingi oleh banyak orang. Cara yang biasa mereka pakai untuk menangkap penyamun atau perampok, dipakai untuk menangkap Yesus. Personil terbaik, pasukan prajurit serta para perwiranya dan penjaga-penjaga dikirim untuk menangkap Yesus. Karena takut ada perlawanan dari murid-murid dan pengikut Yesus. Saudara, dari Yudas kita bisa belajar. Di hidup ini, ada saja orang yang ingin bermaksud jahat. Tapi kejahatan tersebut dibalut dengan cara yang santun. Yudas membungkus niat jahatnya dengan cara mencium Yesus. Yang kelihatannya ciuman itu menandakan hubungan yang baik antara guru dan muridnya, atau menandakan sebagai tanda kasih. Para murid berpikir bahwa ciuman Yudas adalah ekspresi kasih kepada gurunya. Yudas bisa menipu para murid, tapi tidak kepada Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Saudara, kita bisa saja menipu dan mengelabui sesama kita. Tapi ingat, itu tidak berlaku kepada Tuhan. Di depan orang lain, mungkin kita bisa berpura-pura dan bermunafik. Tapi, Tuhan tahu siapa kita sebenarnya. Apa yang ada di dalam hati dan pikiran, apa niat dan motivasi dari semua hal yang kita lakukan. Tuhan sangat mengenal kita. Di tengah konflik, situasi yang kacau dan penuh keributan itu, Yesus tetap tenang. Ketenangan Yesus tidak dikuasai oleh ketakutan ketika melihat mereka yang datang dengan pedang dan pentung. Yesus tidak melawan kekerasan dengan kekerasan. Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya dengan menyambung kembali telinga hamba itu. Memilih jalan damai dan taat kepada Allah. Saya ingin mengatakan bahwa reaksi Yesus ini sangat-sangat spektakuler. Tidak membela diri, tidak mencari pembenaran, tidak mengemis untuk diperhatikan. Dia tetap tenang. Saudara, kita sering mempersalahkan Yudas, tapi tetap berlaku seperti Yudas yang mengkhianati Yesus dan hidup munafik. Terlihat alim, padahal hati kita jahat, dan hidup dalam kepura-puraan, menyimpan niat jahat kepada orang lain, dan diliputi rasa iri, dendam, dan ambisi menyingkirkan orang lain. Tindakan Yudas menggambarkan kebobrokan dunia ini dengan segala kepalsuannya. Tidak setuju dengan Petrus, tapi bersikap seperti Petrus. Bertindak kekerasan dan mengambil keputusan-keputusan atas dasar kepanikan dan emosi. Dalam bacaan ini, memang tidak disebutkan siapa murid yang beraksi itu. Tetapi dalam Yohanes pasal 18 ayat 10, disebutkan bahwa murid itu adalah Simon Petrus. Perbuatan Petrus ini hanya mempermalukan dirinya sendiri, dan sama sekali tidak menunjukkan sikap sebagai seorang murid Yesus. Meskipun lagi-lagi Petrus ingin menunjukkan pembelaannya terhadap Yesus, dan ingin terlihat sebagai pahlawan yang rela mati demi Yesus. Saudara, kejaran dan sikap Yesus ini memang tidak mudah dan tidak populer. Tapi ingat, itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Yesus tetap mengasihi, meskipun ia sendiri harus menderita. Saudaraku, tetaplah mengasihi. Meskipun kita sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, meskipun kita sedang diperlakukan buruk oleh sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.